daripada tertarik dengan sesama jenis itu lebih bahaya, ya kan? Jadi kan masih lebih aman dengan yang sesama jenis, yang lawan jenis. Gimana Bu? Dia daripada senang sama yang sesama, Iya kan horor juga. Horor juga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Orasi, kembali lagi dengan Oja di Orasi Podcast Obrolan Islami. Kali ini Oja punya tema yang cukup bagus untuk buat muda-mudi zaman sekarang, yaitu terkait cinta bersemi di waktu yang tidak tepat. Nah, di sini Oja nggak sendirian nih. Ini Oja ditemanin sama Budina. Kita sapa dulu Budina. Hai Budina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu, apa kabar nih? Alhamdulillah, Mbak Uja gimana? Sehat? Sedikit kurang sehat, iya. Okay. Karena mungkin lagi musimnya pancaroba hujan gitu, panas juga vitamin gitu. Jangan lupa vitamin. Iya, ya. Ibu juga sehat ya Bu. Insya Allah. Oke, Bu Dina nih sibuk apa nih Bu? Sibuk apa ya? Banyak banget deh kok kesibukannya. Sibuk apa nih? Ya alhamdulillah kalau perkuliahan beberapa udah selesai, tapi masih ngurusin fakultas lah. Fakultas? Iya, saya kebetulan wakil dekan akademik. Oh, wakil dekan akademik. Agama Islam ya. Oh, di KPI ya Bu? Di KPI itu di Prodi, saya dosen di Prodi KPI. Gitu. Ya. Oke Bu, Bu nih Oja punya tema yang bagus nih buat muda-mudi nih terkait cinta. Waduh, cinta. Cinta-cintaan nih ya buat muda-mudi zaman sekarang nih, zaman now gitu. Kira-kira Bu, definisi cinta itu apa sih? Apa ya? Saya juga nggak tahu. Iya, saya juga nggak tahu. Ya? Karena kalau misalkan ngerasain cinta tuh kayak gimana sih sebenarnya? Komen di bawah ya. Oke, Gitu. Cinta itu apa? Itu sebenarnya juga misteri ya buat saya sama suami. Kami alhamdulillah baru berapa tahun ya? 23 mau 24 23 mau 24 tahun pernikahan. Kapan tuh anniversary-nya? Anniversary-nya Juli insya Allah. Oh Juni. Juli. Oh Juli. Iya Juli. Ini rencananya mau dirayakan di mana Bu? Aduh kadang lupa ya kelewat aja. Iya udah kemarin gitu. 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 Oke. Jadi kalau kadang nanya cinta itu apaan sih? Apa ya gitu, kita suka masih mendefinisikan sebenarnya ada nggak sih kan gitu ya, karena kebetulan saya sama suami itu orang komunikasi, suka kita bilang jangan-jangan cinta itu cuma konstruksi media gitu ya, supaya orang mau dengerin lagu dan mau nonton film cinta-cintaan gitu. Tapi waktu Ibu ketemu dengan suami, ada nggak rasa jatuh cinta gitu? Aduh nih aku suka nih sama orang ini gitu. Ya. Sayang banget susah nih gitu. Susah juga ya, karena ketemu kita temenan ya, tapi tiba-tiba diajak nikah ya udah ya gitu aja. Ya. Itu simpel kayaknya dulu tuh. Menurut Bu Tua Diana nih, bentuk dari cinta itu gimana sih bentuknya? Okay. Jadi sebenarnya gini ya, karena saya orang komunikasi ya, kita melihatnya dari sebenarnya kan maksud Mbak Oja ini kan kalian tuh nanti kalau udah cinta kayaknya itu kayak pengen dekat sama dia, terus pacaran kayak gitu kan, arahnya ke situ kan. Nah sebenarnya kan gini, kenapa sih dicintai itu perlu ya, karena itu sebenarnya kalau dalam konteks menjalin hubungan itu menjadi salah satu fungsi hubungan gitu. Jadi kenapa sih kita menjalin hubungan dengan siapapun ya Mbak Uja, dengan orang tua, dengan kakak, adik gitu ya, dengan teman-teman, dengan sahabat, itu sebenarnya ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama itu adalah fungsi inklusi namanya, atau fungsi supaya keberadaan kita itu dinotis orang, atau intinya kita bisa bergaul lah gitu. Eksistensi. Kamu kemana bisa kenal, bisa ketemu teman, bisa ngobrol hahaha, seneng kan? Kamu pergi ke sini, kamu ikut UKM, ikut kegiatan, everyone knows me gitu ya. Kita rasanya seneng ya. Wah, aku di sana kenal. Oh, di fakultas itu aku juga ada teman di situ. Seneng gitu. Karena itu adalah fungsi inklusi. Artinya memang perlu kita menjalin hubungan sama teman-teman yang berada di tempat yang bermacam-macam seperti itu. Makanya kan Allah juga menyebutkan kita harus punya teman dari berbagai berbangsa-bangsa dan macam-macam gitu ya. Supaya kita kenal, saling mengenal, dan itulah fungsi inklusi kita gitu. Bahwa teman kita banyak dan orang tahu eksistensi kita. Yang kedua itu adalah fungsi kontrol. Nah ini sudah agak dalam ya. Jadi kita itu sebagai manusia itu rasanya
bisa percaya diri kan kalau apa yang kita katakan itu diikutin orang, ya enggak sih? Misalnya Mbak Oja punya adik enggak? Enggak, saya bungsu. Oh bungsu oke. Punya kakak? Iya punya. Kakak itu kan namanya kakak, kadang suka nyuruh Mbak Oja gitu ya. Ja tolong iniin gitu. Kalau Mbak Oja nggak ngikutin pasti kakak marah kan. Kok kamu kok nggak dengerin sih. Terus gitu. Saya gantian marah. Itu karena kenapa sih harus marah? Karena fungsi kontrolnya tidak berjalan. Harusnya Oja sebagai adikku dengerin dong ngikut kataku gitu. Nah Oja pun sedemikian. Kamu kalau punya teman, punya sahabat atau punya kakak, ya maunya nggak cuma aku terus yang harus dengerin kamu juga ikut aku dong, kan maunya gitu. Itu kayak apa ya? Istilahnya tuh take and give. Take and give boleh. Jadi kayak kamu nerima ya aku ngasih ini kamu nerima, tapi gitu juga sebaliknya. Betul. Ada keseimbangan, ada kesetaraan gitu. Iya betul betul. Jadi kan kalau bersahabat itu jadi nggak enak kan. Kalau kita ngikut terus. Dia maunya ini kita harus ngikutin, tapi giliran kita mau itu dia nggak mau ngikutin. Iya. Kesel Aduh, sedih kan banget. kita. Nah itu karena fungsi kontrol kita tidak terpenuhi di dalam hubungan itu. Terus kalau misalkan nggak terpenuhi gimana dong? Ya kita diskusi dong. Kadang-kadang kan suka kesel terus kita diamin saja. Tapi kalau kita besok lagi gitu lagi terus akhirnya, nah lama-lama pasti besok lagi malas ketemu dia, apalah putus deh hubungannya gitu. Itu bisa dengan siapa aja gitu. Kecuali kamu punya ketergantungan, misalnya kayak sama orang tua. Orang tua kan suka ngontrol ya, jarang kan kamu berani ngontrol bapak ibu gitu ya. Bapak ibu kirimin dong duit, ini udah mau habis gitu. Pengennya kan langsung dikirim, ternyata enggak, kan kita juga gak berani maksa. Ya ada beberapa kasus, beberapa hal yang kita tetap ya udah deh kita dikontrol terus gitu. Tapi depends ya, kalau orang tua kan ya akan ketemu terus ya. Tapi kalau sama temen kan kita akan consider kan nanti, kok kayaknya aku dikontrol terus, maksudnya makan suruh bayarin, sekolah ke kampus suruh jemput terus gitu, dan seterusnya kayaknya kok lama-lama toksik ya, toksik banget gitu kan. Nah, toksik banget ternyata. Akhirnya kamu carilah temen yang bisa sama-sama. Oh langsung di cut off gitu aja Bu? Iya enggak, depends sama kamu loh. Langsung di cut off aja. Kalau kamu gak keberatan, udah cut off aja lah. Nah kalau kamu gak keberatan, that's okay, just go ahead gitu kan. Tapi mungkin kadang-kadang nih, I'm not sure sih, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang emang modelnya dominan kan. Dia dominan itu kan indominan sama subordinat. Nah, subordinat. Ada teman yang dominan tuh memang dia sukanya ngontrol gitu, dan temennya ini harus ngikut. Nah, dan mungkin bisa jadi kebiasaan di rumahnya dia juga selalu didengar omongannya sama bapak ibunya, keluarganya, sehingga dia sama temennya juga cenderung melakukan hal yang sama. Sebaliknya kebetulan cocok juga sama teman sahabat si X misalnya, karena dia di rumah juga manutan jadi orang. Jadi kan nyaman-nyaman aja gitu loh. Kan kadang-kadang kok rasanya hubungan gak seimbang sih, tapi dia enjoy aja gak ada masalah gitu. Tapi kalau sama-sama dominannya biasanya berantem ntar. Kok kamu nyuruhin gue terus, yang gue dong gantian gitu. Pasti nanti biasanya nih kalau misalnya di kelas ada yang satu ketua, satu juga dominan, nah itu biasanya suka berantem karena mereka rebutan kontrol. Gak mau gantian kontrolnya, gak mau saling kapan aku bisa ngontrol, kapan aku bisa dikontrol. Nah itu tuh sebenarnya juga seni ya, bagaimana kita menjalin hubungan gitu. Dikontrol tuh bukan berarti kita kalah loh, ya kan? Jatuhnya kayak posesif gak sih? Nah, di posesif bisa ketika orang dia punya pengalaman mengontrol tuh sedikit. Jadi kayaknya orang yang mau tak kontrol tuh cuman lu aja, yang lain gak mau gitu. Sehingga akhirnya dia gak rela untuk dia mau dikontrol yang lain. Kok kamu sama dia manut juga sih? Aku aja dong gitu. Karena dia tidak bisa mengekspresikan fungsi kontrol itu kepada orang yang lain. Kayak gitu. Ya itu baru 2 fungsi ya, 2. 3 nih apa nih? 3 adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi itu adalah fungsi untuk mengutarakan perasaan. Jadi kan kita tuh kan kadang sering pengen didengar ya. Kita punya how is our feeling gitu. Gak cuman I love you aja sih, aku cinta banget sama kamu, enggak. Tapi aku nih baru sedih, aku baru seneng, aku baru bahagia. Mbak Oja misalnya kalau lagi seneng dapat apa, kan segera pengen sharing kan. Entah sama ibu, entah sama sahabat gitu. Tau gak sih, aduh nilaiku misalnya kemarin tuh tak pikir cuma dapat B, gak tau dapat aduh seneng banget gitu. Kan kamu selalu pengen share sama temen. Show off langsung. Nah itu namanya fungsi afeksi.
gitu. Oke. Jadi jadi kalau kamu lagi senang atau temanmu gantian lagi senang terus dia sharing kamu juga bisa ikutan senang itu berarti fungsi afeksinya jalan. Nah, kalau ketiga fungsi ini dalam kita menjalin hubungan itu sudah bagus. Nah, itu tadi mencari pasangan yang belum waktunya tadi itu mungkin bisa diminimalisir. Gitu. Tapi karena semua kebutuhan sudah terpenuhi di kan? situ. Iya. Kalau misalkan belum itu berarti ada yang belum maksimal dalam menjalin hubungan. Bisa jadi hubungan sama orang tua. Mungkin kalau kontrol mengontrol misalnya gitu ya, atau misalnya inklusi lah. Inklusi itu kan orang tua kan ya biasanya orang tua kan akan bilang anakku tuh paling cantik, paling bagus, paling keren gitu ya. Sehingga fungsi inklusinya itu kan minimal terpenuhi oleh orang tuanya. Tapi mungkin ada orang tua yang nggak terlalu notice dengan keberadaan anaknya nggak sih? Kadang justru nggak tahu anaknya dapat prestasi apa karena nggak pernah ditanya, anaknya juga nggak pernah jawab, nggak pernah ekspres seperti itu. Atau juga di rumah kadang-kadang ada keluarga yang hangat gitu ya. Halo, apa deh kabar? Ibu kangen lo gitu ya. I love you gitu. Kayaknya emang bukan budaya kita nggak sih? Iya. Expressing atau kalau ketemu pelukan. Kayak agak cringe gitu, kayak agak geli. Kayak geli karena nggak biasa ya. Padahal kan sebenarnya itu bisa tergantung kebiasaan di rumah masing-masing. Kadang ketemu cium tangan kan kita ya kalau sama anak, tapi kan kadang cipika-cipiki dan seterusnya itu sebenarnya bentuk dari fungsi affection tadi, saling mengekspresikan perasaan kayak gitu. Nah, atau kamu dengan teman-temanmu kan juga aku kangen lo, kamu kemana aja sih misalnya kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Coba mungkin kita belum ketemu teman-teman yang pas untuk ngomongin belum match itu. Lah ya, belum match banget. Atau bisa jadi tadi karena fungsi inklusif kamu merasa di mana-mana tuh antara hadir dan gak hadirmu tuh gak ada yang kehilangan gitu kan. Sehingga kamu membutuhkan seseorang khusus gitu yang notice kamu ada di mana aja gitu. Kok agak serem. Tapi ya udahlah. Ya udahlah ya, kadang-kadang gitu. Ini Bu, biasanya tuh kita meng-highlight terkait rumah seorang rumah ya. Kita mencari sesosok itu sebagai rumah. Terus kita gak dapet nih di rumah kita sendiri, misalkan dari keluarga contohnya. Kita mencari rumah di orang lain. Tapi posisinya kita belum menikah gitu. Nah, ya retoriknya tuh itu gak boleh sebenarnya. Karena kita ya jatuhnya kita mendekati zina gitu. Nah, rumah yang apa dulu ya? Rumah kayak kita tuh bisa menceritakan seluruh yang kita rasain, kita betul. memenuhi love language kita, kayak gitu. Tadi ya kamu pengen ekspres apa yang kamu rasa itu kan berarti afeksi itu tadi ya. Nah, kalau saran saya sih sebaiknya kamu ya pilih orang-orang, tidak harus lawan jenis ya. Bahkan mungkin sahabat-sahabatmu terdekat. Saya punya banyak teman ya dan punya banyak sahabat. Gini Mbak, ketika kita kalau dalam konteks menjalin hubungan tadi, itu tuh ada lapisannya. Ada lapisan paling luar, itu cuma baru kenal namanya siapa, oh Mbak Oja, oh fakultas apa, pokoknya standar banget lah info publik ya, yang everyone knows gitu. IG-nya apa, Facebook apa gitu segala macam. Tapi kemudian ketika kamu merasa cocok dengan dia, kamu akan kayaknya kita perlu ya masuk ke stage yang lebih dalam dikit gitu. Namanya stage yang kita saling menjajaki. Itu penjajakan itu konteksnya tidak harus dengan lawan jenis ya, tapi dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita itu juga bisa gitu. Jadi penjajakan tuh apa? Kita mulai menotis dia sukaannya apa. Oh dia sukanya makan bakso. Bakso yang mana yang kamu suka? Bakso sini, bakso situ gitu. Tapi kita just taken aja. Oh gitu. Oh dia sukanya pakai baju coklat nih, jilbab coklat nih, Mbak Oja nih gitu. Itu just like that gitu. Nah ketika udah mingle enak ngobrol, kayaknya enaknya ngobrol kita bla bla bla, barulah masuk ke level yang nomor 3 yang agak dalam lagi. Namanya level di mana kita sudah sharing affection gitu. Tadi kamu bilang sharing perasaan. Nah, sharing perasaan ini tidak cuman kamu merasa bebas bisa mengekspresikan apa yang kamu rasa, tapi kamu juga bisa ngeritik dia. Kamu bisa komen, kamu hari ini baju nggak matching banget sih gitu.
Atau kamu mulai mengkritisi, kok kamu sukanya makan bakso situ sih, nggak enak tahu, enak sebelah sana gitu. Kalau yang di level 2 kan kamu situ gitu. Kita nggak evaluate ya, biasa. Oh baiklah gitu. Emang dia orangnya kayak gitu gitu. Tapi kalau sudah level 3 itu kita sudah memasukkan perasaan kita. Jadi kalau dia mau sakit hati ya bodo amat gitu. Kalau level 2 iya. Tapi kalau level 3 itu kita sudah bisa sakit hati. Dia juga sakit hati gara-gara kita. Iya. Artinya kita sudah saling baper. Nah, kalau sudah saling baper ini sudah serius, Mbak. Makanya kalau kamu gampang baperan, artinya tuh kamu membuka hati terlalu mudah buat orang lain. Wow, serem gitu, juga. Teman-teman, serem. Kita terlalu berekspektasi kepada manusia Sure, gitu. betul. Wow. Nah, makanya kalau saran saya, kalau kamu punya teman baik-baik semuanya udah di level 2 aja. Yang boleh masuk ke level 3 kamu pilihin gitu. Kan kadang-kadang kita suka nggak terima ya diomongin, kamu diomongin sama si itu tuh gitu kan. Aduh gimana sih, tersinggung banget gitu. Kenapa kamu harus tersinggung? Artinya kan kamu membiarkan dia masuk ke level hatimu yang nomor 3 dong, lebih dalam. Sehingga perasaanmu sudah terganggu dengan apa yang dia katakan gitu. Tapi kalau kamu masih di level 2, dia ngomong biarin, emang gue ada hubungan apa sama lu gitu kan. Lu siapa? Lu siapa yang ngomongin gue, biarin aja gitu. Lu siapa? Seperti itu. Nah tadi kembali ke rumah tadi. Emang rumah itu banyak. Jangan buat definisi rumah tuh terlalu mudah berarti Mbak. Gitu kan? Rumah tuh standarnya harus bagus dong. Tempat pulang intinya itu. Tempat pulang. Nah, tempat pulang ideal tuh mana? Idealnya ya karena kita perempuan nih, ya rumah yang ideal itu ya sosok seperti bapak kita. Artinya hubungan kita sama bapak kita ya teman-teman nih yang perempuan nih harus bagus sekarang. Ya kalau misalkan gak bagus gimana? Diperbaikin dong. Nah, gitu. Gimana caranya? Dulu waktu saya masih muda belum nikah tuh, saya sangat dekat sama papa. Saya panggil saya papa ya. Sama papa saya. Semua sahabat-sahabat papa saya kenal. Dulu, bapak saya tuh dulu suka keroncongan, gitu malam minggu gitu. Saya suka ikutan nimbrung, kenal si om ini, si om itu, gitu. Arisan suka ikutan kayak gitu. Jadi kalau ditanya, kamu anak mama apa anak papa? Saya bilang, aku anak papa. Gue bilang gitu. Karena I'm so very close with my father. Sehingga sosok idola, at least karakternya, melindunginya, apa segala macam. Sehingga affection itu sudah terpenuhi dari bapak saya, gitu. Gitu. Apa ya? Nah, ada beberapa yang nggak deket nih sama orang tuanya, terutama ke papahnya. Terus mereka mencari rumah yang lain gitu untuk ngerasa kayak ini nih rumah gue, kayak ini loh, aku bisa cerita apapun. Tapi dia adalah jenis, tapi belum menikah. Ya kalau begitu dibatasin. Maksudnya gini, kadang-kadang memang saya bisa paham ya. Kadang-kadang tuh kita cewek nih ya punya temen sesama cewek curhat itu suka ember kan, kita suka nggak suka kan, ya nggak sih? Gue ngomongin gini mau diomongin gitu kan, jadi keselnya nggak sih? Jadi lebih enak ngomong sama cowok karena menurut kita karena cuek ya mereka tuh. Lama cuek, mungkin mereka nggak ngambil ke hati lah, apalah segala macem gitu ya. That's okay, nggak masalah gitu kan. Kamu merasa mungkin lebih nyaman ngobrol sama cowok dan seterusnya, tapi selected dong yang diobrolin gitu. Tergantung topik dan tema sebenarnya. Tidak semua cerita itu bisa kamu emberin. Florin gitu ya. Gitu. Kamu harus lihat dengan orang yang tepat nggak sih, ini aku cerita kayak gini nih gitu. Seperti itu. Let's say misalnya kalau teman cowok tuh apa ya, biasanya mereka suka jalan-jalan, share cerita sesuatu yang maco-maco lah kayak gitu ya. Kalau dulu saya karena udah kalau zaman dulu kan saya sudah nyetir mobil ya. Kalau have something wrong with my engine mobil gitu ya saya ngobrolnya sama teman gue yang cowok. Kenapa ya nih ban gue nih bocor terus misalnya kayak gitu kan, ganti ban segala macam aku bisa loh dulu. Jadi aku ngobrolnya sama temanku cowok, gini-gini, itu remnya apalah segala macam gitu. Oke, jadi tidak semua cerita diomongin pada satu fokus ke orang gitu. Seperti itu. Tapi pernah gak sih Bu dulu waktu ibu masa muda nih, pernah jatuh cinta sama orang? Nah itu loh, cinta itu apa sih? Kalau cinta kita rasanya pengen dekat terus, kangen, penasaran, besok pengen ketemu udah deg-degan gitu. Iya deg-degan gitu nah. Aduh baru ngeliat aja udah gitu ya. sarangnya
lah, zaman saya dulu belum ada film Korea teman-teman. Jadi mungkin gak bucin-bucin kayak sekarang banget gitu ya. Dulu zaman saya tuh masih Rano Karno kayaknya filmnya. Rano Karno, Ridwan Kamil. Jadi masih gak kayak sekarang ya. Jadi saya bisa memahami karena tontonan apa segala macam teman-teman sekarang itu lebih ekspresif ya in terms of speaking apa yang mereka rasain, termasuk tadi bilang cinta tadi ya. Mungkin kalau saya sebenarnya gini, ada satu hal natural dan wajar sebenarnya karena kita semua udah balik ya. Salah satu cirinya kan mulai tertarik dengan lawan jenis gitu. Yeah. Itu berarti artinya nature, betul. Fitrah. Daripada tertarik dengan sesama jenis itu lebih bahaya, ya kan? Jadi kan masih lebih aman dengan yang sesama jenis, yang lawan jenis. Gimana Bu? Dia daripada senang sama yang sesama, kan horor juga gitu ya. Itu pertama bahwa kamu punya ketertarikan, oke, itu wajar gitu ya. Tapi kemudian yang diatur dalam Al-Quran itu kan bagaimana kita mengontrol perasaan itu, bagaimana kita gimana sih ngontrolnya itu kan Allah sebut tundukkan pandangan gitu kan, jaga pandangan gitu. Jaga pandangan itu bukan maksudnya turun ke bawah gitu enggak ya, tapi ya gimana lah caranya supaya dia bisa mengontrol. Kenapa sih harus pandangan dijaga? Supaya hatinya tuh bisa terkontrol kayak gitu. Kalau misalnya dia merasa nggak bisa ngontrol ya menghindar dulu, kemana dulu gitu. Karena itu nanti kalau nggak kamu piara, maksudnya gini, aduh dia lagi gitu ya, nggak ketemu sih tapi IG-nya kamu ikutin, ada foto-fotonya sama aja deg-degan lagi kan, atau story-storynya kamu ikutin sama aja gitu. Artinya you need to cut off gitu, bahwa wah nggak bener nih, aku lagi kayaknya aku ada perasaan nih gitu ya. Wah, perasaan itu wajar, boleh gitu kan, tapi jadi nggak wajar ketika kamu piara dan menjadi gede gitu, dan akhirnya terus kamu ekspresikan lagi ke dia. Let her know gitu misalnya, biar dia tahu gitu. So what kalau udah dia tahu? Iya sih. Harapannya apa? Bales, jadian dong kita gitu, dan seterusnya. Seolah-olah indah gitu ya, seolah-olah indah. Tapi, nah itu tadi kalau sudah mulai merasa seperti itu ya ditahan. Kemudian kamu ya tadi kan kalau nggak nahan nafsu tuh gimana sih, puasa gitu kan, tahan pandangan dan seterusnya. Seperti itu. Kalau bisa ya puasa jangan buka IG dulu, stalkingnya berhentiin misalnya, dan seterusnya. Emang itu sebenarnya nggak cuma terjadi sama yang remaja loh ya. Sebenarnya kasus-kasus orang yang sudah menikah itu juga banyak. Oh iya. Itu. Tapi kan bagaimana kalau yang menikah, makanya kalau di dalam Islam kan kok menikah zina dirajam sampai meninggal ya enggak, karena dia sudah punya hubungan yang karena apa, dia sudah tahu komitmen. Udah ada komitmen dan dia sudah tahu emang rasanya tuh enak dalam tanda petik ya ketika itu sudah halal gitu. Tapi ketika dia melakukan halnya dengan yang tidak halal, tentu saja kan jadi dirajam gitu, karena itu hal yang benar-benar Allah tidak suka gitu. Nah, yang belum menikah ya sudah, kamu tahan aja pandangan sampai kemudian Allah mudahkan, Allah cukupkan, Allah mampukan gitu ya untuk mencari yang halal. Seperti itu. Bagi tipsnya dong Bu, biar bisa ngontrol gitu. Bisa ngontrol ya. Sebagai manusiawi ya. Ya, manusiawi ya. Mungkin pertama kita hidup di zaman yang berbeda. Zaman saya dulu muda dibanding kamu yang sekarang ya. Iya. Dulu alat komunikasi kami itu masih telepon rumah itu loh, yang pakai puteran itu. Oh, pakai kabel. Pakai kabel gitu kan. Jadi belum ada HP, belum ada medsos, sehingga nggak mungkin lah punya foto dia gitu ya. Kan kalau dulu tuh fax email nggak ada Bu? Fax ada, tapi siapa sih yang mau pakai fax, kan buat kantor biasanya kirim-kiriman surat. Masa kirim-kiriman foto di fax nggak mungkin. Surat pos. Ya pakai pos ya. Nah itu kan bisa kan pakai? Bisa itu pakai jarak jauh kayak gitu. Pakai burung kan, dara Bu? Hah? Pakai burung dara? Alah ya ampun. Bisa juga kali ya, burung darahnya main digoreng kali. Jadi ya yang pertama kita harus notice dulu ya, sebenarnya bersahabat aja. Jadi kalau misalnya kamu punya teman lawan jenis kan nggak dilarang juga. Ya itu tadi dalam konteks di hatimu itu masukin yang di level 2 aja gitu. Nah, cukup kamu tahu, aku tahu, oh kamu suka ya, interaksi biasa. Tapi jangan dimasukkan di level 3 tadi yang sampai saling mempengaruhi, saling mengekspresikan. Nah itu tidak usah sampai ke sana gitu. Tapi kadang Bu, biasanya tuh cowok yang suka baperin cewek nih.
biarin aja. Kalau biarin. kan gini, kalau dalam komunikasi, nah balik lagi ya, prinsipnya itu kan aksi dan reaksi. Nah, kalau kita melakukan aksi dan dia bereaksi, itu kan kemudian menentukan aksi selanjutnya. Ya Oke. Let's say Kode misalnya, nih, udah hijau nih. Nah, tergantung hijau apa merah gitu kan. Kalau anak kecil misalnya dia jatuh ya, biasa itu tak terapkan tuh biasanya. Kalau anak kecil jatuh, kan anaknya tuh belum nangis biasanya. Dia tengok dulu. Lihat ibunya kalau aduh dia udah mulai heboh, lihat ibunya heboh, aduh deh gitu kan. Ibu udah tahu nih aku nangis aja gitu kan. Kenapa? Kalau dia nangis nanti ibunya akan datang gendong apa segala macam gitu. Tapi kalau ketika dia jatuh ibunya nggak merhatiin, ya dia berdiri lagi sendiri baik-baik aja kan. Tergantung aksi dan reaksinya gitu. Nanti kalau punya anak kayak gitu aja. Nggak boleh ya. Itu kadang aku dulu waktu sama anakku aku tak gitu. Oh gitu. Jadi dia jatuh nggak apa-apa kok. Pura-pura emaknya diem aja. Terus dia berdiri sendiri. Tapi kan dia butuh kayak mendem gak sih Bu kayak gitu, sakitnya tuh dipendem gitu? Iya tergantung juga. Orang dia baik-baik aja supaya dia nggak manja dan nggak terlalu berlebihan kan dalam berekspresi. Seperti itu. Jadi tergantung ekspresinya, aksi reaksinya. Kalau dia kasih kode-kode tapi kita nggak nangkep atau kita tangkap tapi kita nggak bales, ya udah kan berhenti di situ. Tapi kalau kita batas, kamu kodein aku ya, itu kan nanti dia akan penasaran. Ini kayaknya lampu hijau nih. Gitu kan meskipun gas aja udah. Mungkin pakai ada balasnya pakai status, pakai story gitu kan. Terus diinterpretasi yang lain, wah ini kayaknya jawabin aku nih gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya tergantung ya bagaimana kita menyikapi dan merespon ya kode-kode itu gitu. Kalau kita kodenya baik-baik aja biasa aja, oke, I get your message, tapi kita temenan ya gitu kan bisa juga. Tapi Bu, ini beda case-nya gini Bu. Kita memang udah biasa-biasa aja, tapi kalau namanya orang jatuh cinta itu apapun reaksi orang yang kita suka itu kita anggap itu lampu hijau gitu. Bisa. Ya itu kan kalau dalam komunikasi orang mempersepsi itu tergantung kepalanya dia masing-masing dan kita nggak bisa kamu nggak boleh mikir gitu ya, harus gini, nggak bisa kan? Karena itu di pikiran dia masing-masing gitu. Ya selama kita konsisten dengan sikap-sikap kita gitu. Ya kalau dia diomongin secara simbol-simbol nggak nyampe ya diverbalin, diomongin. Maaf ya, maksudmu ngapain sih ngasih bunga gitu misalnya gitu. Jadi harus ditegesin gitu. Kayak gitu. Dulu waktu saya masih zaman muda gitu, kalau ini Din gini, sorry ya Mas, aku nggak mau pacaran, aku bilang gitu kan. Terus ya udah aku ke rumahmu ya Din, aku nggak mau gitu. Iya makanya aku ngomong sama orang tua, aku tuh nggak mau sama kamu, jadi nggak usah gituin. Tapi kok bisa sama suaminya Ibu? Dulu gimana ceritanya? Ya dia waktu itu aku kebetulan udah kenal sama kakaknya kan. Ya pertama kakak suaminya Ibu. Kakaknya dia waktu itu pernah main ke kita dulu di Solo ya, pernah main ke Solo, kita kenalan bla bla bla. Terus one day kakaknya telepon aku, Dina udah ada calon belum? Gitu deh gitu. Kenapa Mbak gitu kan? Karena yang telepon Mbaknya kan mesti mikirnya udah ke satu orang kan. Ya gitu deh, pokoknya ada yang mau propose ini gini. Ya udah saya minta waktu 2 minggu ya, dia bilang gitu. Udah terus saya diskusi sama mama, ya udah kamu cocok gak? Ya insya Allah sih cocok aja, saya bilang gitu. Udah tak jawab iya, selesai. Tapi Bu Dina kan belum ketemu nih. Kok bisa tahu kalau itu cocok? Ketemu kan dia temanku. Makanya aku kenal kakaknya karena waktu kakaknya main ke Solo, terus karena dia cowok kan yang cewek-cewek ini yang nemenin temen kakakku ya gitu, ya udah kita teman-teman nemenin gitu. Gitu. Waduh. Jadi ya sudah. Nggak ada yang tahu begitu kita nikah, loh kok bisa sama ini? Tahu ya kok bisa ya? Kok bisa? Ada nggak Bu sekarang nih udah 24 tahun masih merasakan bui-bui deg-degannya gitu? Ya harus di-maintenance, harus di-manage. Karena hubungan itu meskipun sudah nikah kan kayaknya udah selesai gitu. Enggak, justru challenge-nya itu yang sudah nikah itu karena ketemu terus. Kadang bosen, kadang kamu mau jempalik, mau kayak apa kayak aku udah tahu gitu kan. Kamu gak kemana-mana gitu kan. Nah itu yang justru bikin orang jadi suka kok hambar banget ya kayak gitu. Nah itu ada triknya membina hubungan supaya tetap baik, supaya tetap oke, bla 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 gitu. Karena setiap tahap hubungan itu ada challenge-nya. Kalau ada pernikahan loh. Makanya kalau pernikahan tuh kompleks banget ya.
Tergantung sih, tapi kalau kata ibu mertuaku tuh yang sampai sekarang saya pegang, pernikahan itu adaptasi seumur hidup. Jadi kita saling beradaptasinya tuh tiap hari. Gitu. Kok sekarang gini sih, berubah ya, emang manusia berubah. People ya, change. Iya, kemudian kita adjust gitu. Kita menyesuaikan diri dengan perubahan dia. Sama sih, kita juga mungkin pada satu saat kita lagi berubah. Ya dia yang menyesuaikan gitu. Jangan, kok kamu gini sih, harusnya gitu. Nah, enggak ada yang harus-harusan. Kalau dalam pernikahan. Dinamis ya. Kalau kamu lagi gini sih, iya nih aku lagi banyak pikiran bla 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 gitu. Oh ya udah deh. Ya udah aku sekarang yang gini. Jadi kita suka kadang gantian peran, gantian jagain anak, gantian ini itu kayak gitu. Oke. Kalau sekarang anak-anakku udah pada gede, udah enggak, peran fungsi orang tuanya udah berbeda, enggak kayak dulu. Gitu. Oke, nanti kita bahas di sesi yang parenting ya Bu ya nanti. Oke, boleh. Oke, Bu Dina. Menurut Ibu nih kapan sih cinta itu bersemi di waktu yang tepat nih? Di waktu yang tepat ya ketika udah halal aja, baru start to love. Oh, love waktu aja apa sih, ya ampun. waktu menikah itu udah baru kita menumbuhkan cinta gitu Iya, ya. baru penjajakan juga, baru gini. Karena bisa naik turun juga ya. Biasa sih berantem apa gitu. Biasalah. Kayaknya rumah tangga kok nggak ada berantem. Dalam hubungan tuh kalau nggak ada berantem-berantemannya nggak seru kayaknya. Iya sih, kayak lempeng-lempeng aja. Jadi kalau di rumah kadang-kadang, kok kita lempeng-lempeng aja ya nggak pernah berantem. Berantem dong, nyari masalah. Gitu deh kira-kira. Oke Bu, Bu Tua Diana karena waktunya udah selesai nih. Jadi kita mungkin bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya berikutnya. Boleh. Jadi kita tutup. Aku Oja dan ini Bu Dina. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.